Cerita horor pendaki Gunung Salak viral, ketemu nenek misterius hingga dengar teriakan di TKP Sukhoi. Para pendaki tersebut mengalami kejadian di luar nalar yang bikin bulu kuduk merinding. Tak hanya merasakan perasaan mistis dalam hati, para pendaki itu bahkan melihat langsung dan mengalami kejadian horor tersebut. Para pendaki yang belum lama mendaki di Gunung Salak mengurai pengalamannya. Saat hendak menuju pos 3 di jalur pendakian Gunung Salak, para pendaki bertemu dengan seorang nenek pengangkut kayu bakar. Dijumpai para pendaki, nenek misterius tersebut diam 1000 bahasa. Para pendaki bertemu dengan sosok wanita tua yang mencari kayu bakar seperti warga biasa umumnya. Namun saat mereka bertanya, sang nenek selalu terdiam tak menghiraukan para pendaki. Namun, saat hendak ditinggalkan para pendaki tersebut, sang nenek misterius menguak jati dirinya. Kepada para pendaki tersebut, nenek itu mengaku bahwa namanya adalah Dewi Anjani atau Nyai Anjan. Tak berselang lama, nenek Dewi Anjani pun melanjutkan kegiatannya mencari kayu bakar. Melanjutkan perjalanan hingga ke pos 3 Gunung Salak, para pendaki kembali tersentak dengan temuan mereka. Mereka menemukan sebuah makam yang sudah tak terurus. Yang paling membuat mereka kaget adalah saat melihat nama di batu nisan makam tua tersebut. Ternyata nama yang tersematkan adalah Dewi Anjani, sama seperti nenek yang sebelumnya mereka temui. Mereka menemukan sebuah makam yang sudah lama tak terurus. Batu nisan dari makam tersebut bertuliskan nama seorang perempuan Dewi Anjani yang mana merupakan sosok nenek yang ditemui oleh para pendaki. Belum habis pikiran para pendaki itu bergumul, mereka harus menghadapi hal tak terduga lainnya. Tiba-tiba di lokasi tempat para pendaki itu berdiri turun hujan deras. Alhasil, para pendaki terpaksa memasang tenda mereka di sekitaran makam Dewi Anjani. Bertubi-tubi mendapat kejutan, para pendaki itu kembali syok lantaran mendengar suara keras dari luar tenda. Saat tenda terpasang, hari semakin gelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang semakin kencang berlari. Memperhatikan keadaan sekitar makam, para pendaki kaget bukan kepalang saat melihat ada macan kumbang tengah berdiri di sekitar makam dan tenda mereka. Namun macan tersebut hilang beberapa menit kemudian dalam waktu cepat. Tak lama sosok macan kumbang terlihat jelas dengan mata kuningnya yang tajam, tepat berhenti di dekat makam Dewi Anjani. Namun tiba-tiba macan itu menghilang. Tak berselang lama, para pendaki mendengar suara teriakan minta tolong. Suara tersebut berasal dari TKP kecelakaan pesawat Sukhoi jatuh. Seperti diketahui, di tahun 2012 pernah terjadi kecelakaan pesawat Sukhoi menabrak tebing Gunung Salak. Seorang pendaki kemudian mendengar suara minta tolong dari arah lembah tempat di mana pesawat Sukhoi dulu menabrak tebing Gunung Salak beberapa tahun silam. Sempat menghiraukan suara misterius tersebut, para pendaki tak tahan lantaran suara teriakan itu semakin keras seiring berjalannya malam. Suara teriakan minta tolong semakin kencang terdengar saat jam 12 malam dari tenda para pendaki. Mereka pun tak bisa tidur dan merasa penasaran. Cerita para pendaki yang bertemu nenek-nenek di Gunung Salak itu menarik atensi khalayak. Para netizen turut menceritakan pengalaman serupanya saat mendaki Gunung Salak. Ternyata pengalaman bertemu nenek-nenek saat mendaki Gunung Salak tak hanya terjadi pada satu orang saja. Teman saya juga pernah ketemu nenek ini yang sedang nyapu di dekat sumber mata air. Setelah itu teman saya hilang selama seminggu, dan akhirnya dia pulang. Abis itu dia dibawa ke pasar setan, sampai sekarang saya gak mau balik lagi ke Salak, tulis akun S. Pengalaman saya naik via Cimelati di antara pos 3 dan pos 4 sih ketemu nenek-nenek bawa tongkat dan bungkusan kain putih yang usang. Sementara itu, seorang netizen mengurai pendapat lain soal sosok nenek bernama Dewi Anjani yang ditemui para pendaki. Diulas sang netizen,
nenek misterius Dewi Anjani itu diduga jelmaan Empu Anjani, sosok ternama di zaman kerajaan Pajajaran. Dewi Anjani itu kalau enggak salah nama seorang empu wanita di zaman Pajajaran. Empu Anjani maksudnya, beliau adalah salah satu empu wanita dari Pajajaran, tulis akun netizen. Untuk diketahui, Empu Anjani adalah pembuat keris naga runting yang dimiliki Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah raja kerajaan Pajajaran yang merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati. Konon, Empu Anjani menciptakan keris pusaka itu dengan bahan dasar paku emas. Demi bisa membuat keris naga runting tersebut, Empu Anjani kabarnya sampai melakukan tirakat agar senjata yang dibuatnya berkekuatan hebat. Kecelakaan pesawat Sukhoi tabrak Gunung Salak. Berkenaan dengan cerita para pendaki yang mendengar suara teriakan dari lokasi kecelakaan pesawat Sukhoi. Mengulas kembali tragedi masa lalu, kecelakaan pesawat Sukhoi RRJ-95B menabrak tebing Gunung Salak Bogor terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2012. Pada tanggal 9 Mei tahun 2012, pesawat Sukhoi RRJ-95B registrasi 97004 dengan nomor penerbangan RA-36801 yang dioperasikan oleh Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC), melakukan penerbangan promosi dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Penerbangan yang mengalami kecelakaan adalah penerbangan kedua pada hari itu, kata Kepala KNKT Tatang Kurniadi saat konferensi pers di kantornya, Selasa, tanggal 18 Desember tahun 2012. Dalam penerbangan tersebut terdapat 45 orang yang terdiri dari 2 pilot, 1 navigator, 1 flight test engineer, dan 41 penumpang yang terdiri dari 4 personel dari SCAC, 1 orang dari pabrik mesin pesawat SNECMA, dan 36 tamu undangan yang terdiri dari 34 warga Indonesia, 1 warga Prancis, dan 1 warga Amerika Serikat. Penerbangan direncanakan menggunakan aturan terbang secara instrumen Flight Rules IFR pada ketinggian 10.000 kaki selama 30 menit, dengan bahan bakar untuk terbang selama 4 jam. Wilayah yang diizinkan untuk penerbangan ini adalah di area Bogor, sementara pilot punya asumsi bahwa penerbangan tersebut telah disetujui untuk terbang ke arah radial 200 HLM VOR sejauh 20 Nm, jelas Tatang Kurniadi. Pada pukul 07.20 UTC Universal Time Coordinated, atau pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, pesawat tinggal landas dari landasan 06. Kemudian berbelok ke kanan, hingga mengikuti ke radial 200 HLM VOR, lantas naik ke ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 14.24 waktu Indonesia Barat, pilot melakukan komunikasi dengan Jakarta Approach, dan memberikan informasi bahwa pesawat telah berada pada radial 200 HLM VOR, dan naik ke ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, pilot meminta izin untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki, serta membuat orbit lintasan melingkar ke kanan. Izin diberikan oleh petugas Jakarta Approach. Tujuan pilot untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki dan membuat orbit, agar pesawat tidak terlalu tinggi untuk proses pendaratan di Halim menggunakan landasan 06, terang Tatang. Kecelakaan pun terjadi pada pukul 14.32:26 WIB berdasarkan waktu yang tercatat di Flight Data Recorder (FDR). Pesawat menabrak tebing Gunung Salak pada radial 198 dan 28 Nm HLM VOR, dengan ketinggian sekitar 6.000 kaki di atas permukaan laut. 7 detik menjelang tabrakan, terdengar peringatan berupa suara landing gear not down yang berasal dari sistem peringatan pesawat. Pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, petugas Jakarta Approach menyadari bahwa target pesawat Sukhoi RRJ-95B sudah hilang di layar radar.